Pelanggaran fakta hukum dan kemanusiaan terungkap dalam eksekusi hak asuh anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama Pemalang. Kasus eksekusi hak asuh anak di bawah umur, 2,5 tahun, yang tidak mempertimbangkan fakta hukum serta aspek psikis anak, bermula dari perceraian antara NS dan Ra, ex-istri. Ra tidak mengupayakan hak asuh anak RF, yang sebelumnya ada fakta hukum bahwa NS dan anak tersebut telah diusir oleh Ra saat berusia 7 bulan dan tidak pernah dijenguk dan ditanyakan kepada NS mantan suaminya selama kurang lebih 2 tahun. Namun, muncul konflik meningkat antara ayah NS dan ibu Ra RF, yang menyebabkan proses eksekusi hak asuh anak yang tidak berpihak pada fakta hukum dan aspek kemanusiaan. Menurut fakta hukum yang jelas, dalam kasus seperti ini, kepentingan utama adalah anak harus diperhatikan secara teliti. Namun, dalam eksekusi ini, tampaknya kepentingan anak diabaikan sepenuhnya. Faktanya, keluarga NS merasa bahwa permohonan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anaknya RF diabaikan dan sepenuhnya dilewati. Selain pelanggaran fakta hukum, aspek kemanusiaan juga diabaikan dalam proses eksekusi ini. Sentimen kemanusiaan, seperti hak anak untuk merasakan cinta dan perhatian dari kedua orang tua, seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus hak asuh anak. Namun, dalam kasus ini, tampak bahwa kepentingan pribadi dan konflik antara orang tua yang bercerai terlalu menonjol dan menjadi fokus utama, mengabaikan hak-hak fundamental RF sebagai seorang anak. Keprihatinan yang mendalam terkait dengan pelanggaran fakta hukum dan aspek kemanusiaan dalam eksekusi hak asuh anak di bawah umur semakin memperkuat panggilan untuk peninjauan ulang sistem hukum yang berlaku. Pada faktanya hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2024 Pengadilan Agama melakukan eksekusi di rumah NS didampingi pengacara Ra, Dinas Sosial, kepolisian tidak bisa dilakukan, karena anak RF dihadapkan ibu, Ra kandungnya menangis tanpa henti yang disayangkan pihak NS tidak didampingi pengacaranya. Menurut NS dan keluarganya sudah mengatakan, bahwa tidak keberatan jika ingin anak ini ikut ibunya, namun dekati dulu si anak agar mau dengan ibunya karena sudah 2 tahun dan mungkin tidak kenal ibunya, datang baik-baik setiap hari agar anak ini mengenal ibunya, kata NS. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa fakta hukum dan aspek kemanusiaan harus menjadi pilar utama dalam setiap eksekusi hak asuh anak. Dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, kita dapat memastikan perlindungan yang baik bagi anak-anak yang terjebak dalam konflik orang tua yang mengancam kehidupan mereka. Gak pernah ngurus kok. Coba. Ikut ibu apa ikut ayah? Ikut ibu apa ikut ayah? Sudah, pelan-pelan. Ditenangkan dulu. Jangan dipaksa Rizka. Aja dipaksa. Pi, ngopi. Pi, ditenangkan Pi. Coba, Pi kan orang purun sudah berapa kali. Sabar, Pi, sabar. Ikut ayah apa ikut ibu? Nanti saya yang menentukan saya, tapi bagaimana saya kan diskusi sama dinas sosial nanti gimana. Udah tahu Pak, katanya enggak mau. Ini mendampingi. Kali ya. Setelah eksekusi anak tersebut tidak mau pulang ke rumah, kami buktikan bahwa anak tersebut benar-benar masih menangis jika ketemu orang asing. Mak. Dah, gue gak bocah ini. Wangsul yo. Yo wangsul. Pulang yuk, Nang. Yuk. Pulang yuk. Mbak, Gue nggak mau pulang ya. Trauma. Mbakku ya. Karo Mbak. Kita nak kasih kantong cuk. Ya saya serah gelem ya wis, Pak. Mau dikasih enggak bener, Pak. Iya,
Media Komando Bayangkara melaporkan.